Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Tokoh Kita, dan malam hari ini kita kedatangan tamu yang selalu istimewa ya setiap minggunya. Malam hari ini yakni Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Anda pasti masih ingat Profesor Dr. Nazaruddin Umar ini adalah Wakil Menteri Agama di era SBY, tepatnya di tahun 2012 hingga 2014, dan kegiatannya saat ini adalah sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat-sehat Pak Nazar? Alhamdulillah. Iya, nanti kita akan bicara soal dari mulai hal-hal yang santai hingga isu-isu aktual terkait dengan radikalisme, terkait dengan konflik Rohingya dan lain sebagainya ya. Tapi sebelumnya pemirsa, kita ikuti paket pengantar berikut ini. Profesor Dr. Nazaruddin Umar adalah salah satu tokoh muslim yang kini dipercaya sebagai imam besar Masjid Istiqlal kelima sejak tahun 2016. Pria yang lahir 23 Juni 1959 di Ujung Bone, Sulawesi Selatan, banyak menghasilkan karya ilmiah tentang Islam. Sumbangan yang tak ternilai untuk dunia Islam. Satu dari 12 buku yang ditulisnya berjudul Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran, menjabarkan hasil penelitian mengenai bias gender dalam Quran. Nazaruddin Umar pernah menduduki jabatan penting. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 2011 hingga 2014, Wakil Rektor UIN Jakarta, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, dan Mutasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Studi pasca sarjananya di IAIN Jakarta hingga gelar doktoral pada 1998 berhasil diraihnya. Selama studi kedoktorannya, Nazaruddin juga sempat menjadi salah satu mahasiswa yang menjalani program PhD di Universitas McGill, Montreal, Kanada pada tahun 1993 hingga 1994. Dan salah satu mahasiswa yang menjalani program PhD di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1994 sampai 1995. Setelah mendapatkan gelar doktoral, Nazaruddin sempat menjadi sarjana tamu di Sofia University Tokyo dan sarjana tamu di South University of London, serta sarjana tamu di Georgetown University, Washington DC pada tahun 2003 hingga 2004. Karena satu-satunya negara yang paling semarak. Nazaruddin Umar dikenal sebagai ulama yang giat menyerukan uhuwah dan secara terbuka mengkritik kelompok-kelompok radikal dan tafkiri, baik melalui pernyataannya maupun dalam tulisannya di berbagai media. Bahkan dalam tulisannya di salah satu media, Nazaruddin menyebut semua teologi, aliran, dan mazhab bebas untuk hidup di republik ini. Yang perlu diwaspadai adalah teologi radikal yang mengancam NKRI, karena tidak mungkin akan muncul larangan tidak boleh hormat bendera dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hingga larangan memasang simbol Garuda dan foto pemimpin negeri ini karena dianggap musyrik. Nazaruddin juga sangat menjunjung tinggi persatuan umat. Sebagai Mutasyar PBNU, Nazaruddin menegaskan bahwa NU harus menekankan aspek titik temu, bukan aspek perbedaan. Kerasnya sikap Nazaruddin terhadap kelompok radikal kerap menyudutkannya pada label tokoh Islam liberal. Apalagi dalam buku 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia, pengusung ide sekularisme, pluralisme agama, terbitan Hujjah Press, nama Nazaruddin masuk sebagai salah satu nama Islam liberal Indonesia. Nazaruddin menyadari ada cap tokoh Islam liberal yang dialamatkan padanya. Bahkan nama Nazaruddin kerap disebut sebagai bagian dari jaringan Islam liberal. Meski Nazaruddin mengaku tidak memiliki kaitan apapun dengan kelompok tersebut. Nazaruddin justru tidak pernah mau ambil pusing dengan hal tersebut, bahkan menanggapinya sebagai hal sepele. Tudingan tersebut bagi Nazaruddin adalah menjadi urusan mereka dengan Tuhan.
doktor terbaik UIN Jakarta yang masuk dalam 500 Most Influential Muslims in the World itu tidak pernah memikirkan pandangan manusia terhadap dirinya. Di kalangan terdekatnya, Nasaruddin adalah sosok penyabar dan tak banyak bicara. Sosoknya juga religius yang tak pernah lepas dari aktivitas membaca Al-Quran dan puasa sunnahnya, dimanapun dia berada. Belakangan, namanya kerap dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Nasaruddin menjadi salah satu tokoh yang kerap diundang ke istana. Bahkan, namanya sempat santer disebut-sebut dalam rencana perombakan kabinet pada bulan April lalu. Nasaruddin menegaskan posisinya di istana sebagai salah satu tokoh dan ulama yang diminta masukan mengenai kondisi negeri. Bahkan, kedekatannya dengan Presiden sudah terjalin sejak Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai imam besar Istiqlal, Nasaruddin menyadari tanggung jawab yang diembannya sangat besar. Nasaruddin berharap bisa melaksanakan amanah dengan baik. Salah satunya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Tidak hanya berkontribusi pada umat, tapi juga kemajuan bangsa secara keseluruhan. Nasaruddin Umar, Pak, kita mulai ya Pak ya, masih puasa sunnah secara rajin dengan kesibukan yang ya bisa dibilang tidak seperti kesibukan pada saat menjadi wakil menteri ya Pak ya, tapi sekarang masih cukup sibuk gitu. Iya. Pokoknya hidup ini harus sibuk ya kan. Tuhan juga selalu sibuk, apalagi kita kan. Begitu ya. Iya ya, hamba Allah harus sibuk juga begitu. Bagaimana keluarga Pak? Bagaimana anak-anak, istri? Ya, alhamdulillah kami juga bersyukur ya. Tetap konsisten ya, tidak punya qaul jadid ya. Saya sering ditanya oleh kawan-kawan, kok nggak punya qaul jadid? Maksudnya apa qaul jadid? Qaul jadid itu kan dari dulu saya berpendapat insya Allah azas perkawinan dalam Islam itu adalah monogami, bukan poligami. Oh, okay. Itu qaul kadim saya. Maksudnya qaul jadidnya kapan? Ada pendapat barunya sebelum belum. Oh iya. Kalau bisa jangan Pak. Pak, sebagai imam besar Masjid Istiqlal yang kelima, ada yang membedakan dengan imam-imam besar Masjid Istiqlal lainnya. Anda secara speak up begitu mengatakan bahwa Masjid Istiqlal adalah simbol toleransi umat beragama. Apa maksud dari itu semua? Iya, memang saya harus mengatakan seperti itu. Historisnya Masjid Istiqlal itu memang dibangun untuk sebagai lambang pemersatu, lambang kebanggaan tanah air Indonesia, bahkan lambang kejayaan umat Islam ya kan. Saya berobsesi bagaimana Istiqlal itu akan tampil sebagai pencitraan umat di masa depan setelah sekian lama akhir-akhir ini ya. Umat Islam kita itu terpuruk ya dengan adanya teman-teman kita yang sekelompok kecil memperatasnamakan Islam, melakukan berbagai macam kekerasan. Nah, menurut pandangan saya, atas nama apapun, untuk apapun, dan kepada siapapun, kekerasan tidak ada tempatnya dalam Islam. Ya, mungkin saya mohon maaf kalau saya berbeda dengan kawan-kawan yang lain, tapi keyakinan saya seperti itu ya. Dan Rasulullah juga, saya kok sangat yakin seperti itu ya. Lebih memilih untuk hijrah ke Madinah ketimbang mati konyol di Mekah. Sekalipun diejek oleh orientalis, meninggalkan umatnya di Mekah. Nah, hemat saya, mundur selangkah untuk mencapai kemenangan, itu cara Nabi. Tapi mati nekat untuk mempertahankan tanpa ada produktivitasnya, jangka panjangnya, itu bukan cara Nabi. Di kepemimpinan Anda sebagai imam besar ya, Masjid Istiqlal dalam periode ini, kegiatan apa saja yang sudah Anda lakukan? Yang pertama, kami memang ingin menggalang bahwa Masjid Istiqlal itu simbol pemersatu, bukan hanya antara umat Islam ya kan. Iya. Di Istiqlal itu kami sering menerima tokoh-tokoh lintas agama ya. Kami pernah menerima wakil Paus ya, Johannes Paulus itu ya, kemudian juga wakil-wakil agama-agama besar di dunia ya, sering datang ke Istiqlal. Bahkan kepala-kepala negara pun juga setiap kali, hampir setiap kepala negara yang berkunjung ke istana itu juga satu paket mampir ke Istiqlal. Karena Istiqlal itu kan seperti mereka itu rugi kalau ada pejabat negara ke Indonesia tanpa mengunjungi Istiqlal, karena Istiqlal itu adalah masjid terbesar ketiga di seluruh dunia ya kan.
Masjid Haram Kah, Masjid Madinah, dan kita, apalagi kita kan di Asia Tenggara adalah masjid yang terbesar. Bukan saja besar tapi luas itu. Dan di tengah-tengah kota, di tempat lain, di negara lain, mungkin banyak masjidnya gede-gede ya gitu ya, tapi di pinggiran kota. Nah, kita persis di jantung kota Jakartanya. Di situ ada Istiqlal. Ya, jadi Anda berdaya gunakan semaksimal betul. mungkin. Jadi, tapi apa langkah-langkah Anda ini menuai pro dan kontra, termasuk ini saya mau konfirmasi, sempat ada penceramah dari Iran yang juga Anda berikan kesempatan untuk berceramah di sana, itu bagaimana Pak Nazar? seingat saya selama periode saya belum pernah ada ya? orang Iran atau orang, karena kami punya tradisi di Istiqlal, siapapun tidak boleh orang asing khutbah di Masjid Istiqlal. Oke. Mungkin boleh imam seperti Imam Sudais pernah memimpin salat ya, tapi untuk khatib, saya masih ingat dulu itu Qaddafi itu sudah pasang kemah di sekitar Istiqlal, karena kan lebih memilih kemah ketimbang di hotel bintang 5 kan. Nah, permintaannya pada waktu itu pingin khutbah di Masjid Istiqlal. Waktu itu saya masih dirjen ya. Nah, saya tanya kepada kawan-kawan di Istiqlal, Istiqlal gimana tradisinya? Tradisi Istiqlal orang asing itu tidak bisa khutbah di Istiqlal. Kenapa? Karena ya itulah peraturannya, protapnya. Bayangkan kalau Istiqlal itu kan live ya, live TVRI, live RRI. Nah, apa jadinya kalau nanti yang memberikan statement di khutbah Jumat itu nanti tiba-tiba ada hal-hal yang sifatnya sensitif untuk negara kita kan? Kita nggak ingin Masjid Istiqlal itu menjadi corong untuk kepentingan kelompok tertentu dan kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan visi dan misi negara kita kan. Oleh karena itu bukan hanya orang asing saja, kami memang mendapatkan tugas untuk menyeleksi khatib-khatib, penceramah-penceramah yang akan tampil di Istiqlal. Sebab Istiqlal ini tidak boleh menciptakan kekeruan bangsa. Justru sebaliknya, Istiqlal itu harus menjadi lambang pencerahan masyarakat dan bangsa Indonesia kan. Iya. Mungkin karena itu ketika ada aksi taruhlah aksi 212 begitu yang dilanjutkan, yang sebelumnya 411 begitu, yang awalnya akan berpusat dari Istiqlal, akhirnya sikap Istiqlal lebih kepada silakan saja menjadi pintu pembuka tapi jangan berpusat di situ. Iya. Kami juga memang menegaskan bahwa tidak mungkin kami bisa melarang orang pergi salat Jumat ya. Salat Jumat itu adalah hak, bahkan kewajiban setiap umat Islam itu, dan kami nggak bisa memilah-milah mana yang mau salat Jumat, mana mau unjuk rasa ya kan. Tapi yang pasti bahwa nggak boleh ada spanduk yang digelar di pekarangan Masjid Istiqlal. Pokoknya Masjid Istiqlal itu adalah oase spiritual, puncak daripada segala puncak pencerahan. Jadi segundah apapun hati orang, begitu masuk di Istiqlal, masuk di pekarangannya saja sudah mulai sangat tenang ya kan. Itu bagaikan gua Hira, bagaikan gua Kahfi. Jadi masuklah ke dalam Istiqlal itu seperti masuk ke dalam sebuah dunia yang sangat lain ya kan. Mungkin di sana sangat penat, tapi begitu masuk ke Istiqlal itu ada kesejukan, ada kedamaian. Maka itu saya ingin memelihara sterilisasi Masjid Istiqlal itu sebagai oase spiritual. Tidak dikaitkan dengan politik apapun begitu. Memang masjidnya orang Islam tapi bisa menjadi pengayom seluruh umat yang beraneka ragam di Indonesia ini. Nanti kita lanjutkan dengan sepak terjang Anda, Pak Nazar. Anda ini dinilai banyak kalangan suka meliak-liuk begitu. Begitu. Diterima oleh SBY namun juga kerap kali dipanggil oleh Jokowi sekarang. Kita akan kembali sesaat lagi.